di akhirat. Al yauma pada hari akhirat itu nakhtimu ditutup ala afwahihim mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim kedua tangannya akan bicara ya. Wa tashhadu dan akan bersumpah bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum kedua kaki mereka ya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya sibuk terhadap apa yang mereka kerja. Jadi apa? Hari itu tidak akan ada yang saling merugikan. Hari itu di akhirat itu ya, kalau kamu masuk neraka, siapa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Diri kamu. Fal yauma la tuzlamu nafsun. Hari itu tidak ada yang Allah zalimi wala tujzauna dan tidak ada yang dibalas ya, kecuali apa yang menurut mereka kerjakan. Itu ya. Jadi benar, in ahsantum liam tusikum. Kalau kalian berbuat baik, perbuatan baik itu, kebaikan itu nanti kembalinya ke kita ya. Kalau saya berbuat jelek, kejelekan itu hasilnya untuk siapa? Untuk saya. Ini siapa ini? Husni. Kalau Husni berbuat baik, kebaikan itu bagi Husni. Makanya apa? Siapa tahu nanti Husni jadi orang sukses karena kebaikan-kebaikan yang ditanam, dilakukan oleh Husni dari sekarang. Kebaikan-kebaikan itu menyebabkan Husni jadi orang sukses. Kalau nanti Husni jadi orang yang gagal, ya bisa jadi kegagalan itu karena perbuatan. Ini anak-anak murid-murid kelas 5 sedang membuat media tanam untuk mendesain lingkungan sekolah. Apa lupa juga kepahitan A dan B. Ini yang main-main tadi siapa? Ini. Suka sama. Itu. Jangan nunjuk orang lain dong. Ini Pak yang main-main kan mau aku teh kalau mati mati gini-ginian. Nah. Ya, Masuk. Benar aku. Ngapain aja? Ke Rehan ini. Nah, atas aku hanui wae jadinya sama aku juga. Ya kamu. Nih, kamu tadi ngapain aja? Pas kamu mainnya apa tadi? Main gerunya apa? Karehan? Gini Pak. Gitu, mukul. Tuh. Hah? Emang kalau upacara harusnya gimana gitu? Pas mau naikin bendera saya kan hormatin ya. Aku mau hormatin gini Pak. Dah, Rehan diam dulu. Ini yang Rehan ini yang bicara sekarang ya. Emang kalau upacara boleh kayak gitu? Harusnya bagaimana? Hah? Tadi kamu gimana aja? Gini Pak, ini teh. Itu nih kan kata waktu juga ini dulu yang bicara. Emang tiap hari Rehan seperti itu kalau upacara? Kadang. Boleh nggak kayak gitu? Hah? Kalau harusnya kalau upacara seperti gimana? Coba berdiri. Coba gimana? Hormat itu. Bener gak hormatnya gini? Gini bener gak? Boleh nggak gitu? Gini Pak. Nah, itu boleh nggak? Hah? Itu kan kenapa kamu gini? Ada pengen main-mainnya nggak? Hah? Berarti kalau gitu upacara dicampur main-main dong.
Kalau upacara hormat harus bagaimana? Coba praktekkan. Kalau sikap yang benar seperti ini, hormatnya seperti bagaimana? Iya. Terus, nah gitu kan. Kalau tadi kamu gimana? Gini. Waduh, nyasar dulu ke sana. Ya, itu Oh, boleh nggak? gini. Boleh. Kenapa coba nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Pertama, karena cara menghormat bukan seperti itu. Yang kedua, kasihan. Kasihan nggak? Kasihan tuh orang yang sedang benar-benar upacara digangguin. Apa ya? Gitihan Pak. Langsung gitihan. Nah, Terus susutin kasih pin Pak ini. Ya, tapi untuk dulu itu. ini kalau upacara kayak gitu boleh nggak? Harusnya bagaimana? Hah? Harusnya bagaimana? Karena kalau aturannya ya, nih kan kita udah sepakat ya, sudah sepakat. Yakin nggak kalau kamu upacara itu sesuatu yang baik? Yakin nggak? Yakin ya? Bener kan? Bisa melatih apa di upacara itu? Disiplin, ya, melatih disiplin kamu, melatih tahap kamu. Manfaat lo upacara? Ya, manfaat lo upacara? Manfaatnya? Melatih sabaran nggak? Makanya nanti kalau kamu upacara lagi mau gitu lagi ya, gimana nanti kalau mau upacara? Kalau hormat gimana? Coba praktekkan. Kalau hormat nanti misalkan Senin depan nih upacara, kamu suruh hormat gerak bagaimana? Ipinnya di sini. Coba hormatnya gimana? Hormat gerak. 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 Nah itu bagus nggak? Kayak tadi nggak? Enggak. Hah? Enggak. Kayak tadi nggak? Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah itu ya. Ingat-ingat nanti hari Senin kalau hormat seperti itu. Ya. Nih kalau lagi upacara suka ada teman-teman yang mau main nggak? Main-main nggak? Ngajak ngobrol nggak? Ada Pak. Ada aja kan? Ada. Tiap upacara ada nggak yang suka, yang pengen ngajak ngobrol? Ada Pak itu ya. Aku diajakan ngobrol, aku udah mau Iya. aku ditembak Pak. Ah, Di sana. jadi gini, tiap upacara pasti ada yang ngajak ngobrol. Kalau ada orang yang ngajak ngobrol, kamu balas ngobrol lagi nggak? Enggak. Hah? Aku nggak mau tapi langsung ditenggelam Pak. Di sini. Terus kamu balas denger lagi nggak? Enggak. Jangan harusnya ya. Nih, gini, yang namanya upacara, yang ngajak ngobrol itu pasti ada. Tapi arehan nih, kalau nanti waktu upacara arehan nanti ada yang ngajak ngobrol, mau ngebalas yang ngobrol, mau ngobrol lagi nggak? Mau gimana tuh? Coba praktekin. Ya, upacara berdiri, misalkan arehan ngajak ngobrol. Nanti mau main yuk. Ayo coba. Enggak, rehan ini. Kamu misalkan gini, kamu gini. Oh, kamu misalkan bapak pacar teman. Rehan, kita main yuk. Dan kita lanjut. Kamu mau jawab nggak? Jangan, harusnya diem. Rehan, kita main yuk. Gitu bagus. Ya. Itu artinya apa? Aku gak paham. Kedisiplinannya itu teruji. Mau kayak gitu? Nanti kalau sudah upacara, ya ngobrol lagi nggak apa-apa. Ya. Aku pas itu tegak diam gitu, dibilang colek Pak. Kamunya marah nggak? Enggak. Oh iya. Di kadang mana? Tapi aku enggak Pak diam gitu. Ya gitu ya. Jadi kalau nanti upacara minggu depan, kalau ada yang mau ngajak ngobrol, kamu dibalas ya ngobrolnya. Ya. Kalau hormatnya yang bener lagi kayak tadi ya. Oke, makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rekan-rekan semua, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah seminggu lebih kita tidak melakukan refleksi, evaluasi dan validasi.
Jadi yang harus rutin kita lakukan itu adalah yang pertama, yang utamanya mah evaluasi membandingkan. Cuma tahapan sebelum evaluasi teh, kemudian tadi masuk, kalian Ayo gabung. kan mau itu kan mau ngisi essay, ya inspirasi. Ini semua kita mau dapat Dapat semua ini. Di sini ada makanan. Ada. Aku makan dulu. Nah, ini ya. Jadi KTSI Kementan mulai hari ini apapun kegiatannya itu TSI harus otomatis mendokumentasikan. Jangan hanya foto, videonya juga, walaupun singkat. Ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan merefleksi dan mengevaluasi dan juga memproyeksikan ke depan terkait dengan budaya musik ini. Ya. Sebetulnya ini bahasan KKG. Kemarin sudah dimulai KKG PANI, itu sudah dimulai. Nah, gini, saya bacakan perlahan nih, perlahan. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani. Kita itu sebagai seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan. Jadi urangnya lain bikin biji, ada biji nama dikasih sudah ada ya. Biji nama di orang tua dititipkan biji pemelakuan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu berarti kalau di rumah guru teh laki ya, sama petani. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit-bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, sebenarnya ini ada tulisannya, salah ya. Nah, biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, ya. Tetapi ditanamnya pada tanah yang tidak subur, ya, tetap saja pertumbuhan biji jagung itu tidak akan baik pertumbuhannya. Jadi lamun diibaratkeun mah kita teh petani, anak-anak teh biji tanaman, sakola teh anakna gitu. Jadi ada tiga yang mempengaruhi apakah anak-anak yang keturunannya bagus, ya. Terus apakah tanahnya, sekolahnya itu di situ tadi tenan mataharinya bagus, pengairannya baik, ya. Apakah di situ proses pembelajaran dan proses pembiasaan anak dan proses pelatihan anak bagus sistemnya. Terus yang ketiga, patanina. Apakah patanina ngerti ke kan ilmu menanam, leukeun ke, sabar ke, gitu ya. Nah di situ ada tiga. Jadi kita berkeyakinan bahwa menurut filosofis ini, pemahaman ini, bahwa yang namanya keadaan biji itu tidak berpengaruh, ya. Bahwa biji itu ditanam itu akan mati, tidak. Tinggal kemungkinan biji itu akan tumbuh sesuai harapan, atau biji itu pertumbuhan anak kurang sesuai dengan harapan. Gitu.
itu pengaruh anak, pengaruh budak namanya. Nah, yang bisa kita intervensi begini, kitanya, gurunya, dan sistem yang ada di sekolahnya. Bahwa pendidikan dan pengajaran itu sebenarnya harus bersifat pemeliharaan tumbuhnya benih-benih kebudayaan. Dengan dengan adanya habituasi peduli lingkungan itu, kan tujuan utama kita ingin menumbuhkan peduli anaknya, peduli kan? Habituasi peduli lingkungan, artinya yang ingin kita tumbuhkan itu adalah rasa pedulinya. Nah, diharapkan bahwa habituasi itu jadi budaya, gitu ya, jadi budaya. Artinya apa? Si pedulinya itu sudah jadi budaya di anak. Karena nama budaya mah sudah jadi tuntutan, sudah jadi keyakinan nama budaya mah. Dan dikurang dulu nama budaya mah bisa dilepaskan. Nah, di kita oke seperti itu. Misalkan di kita ditegakkan peraturan, misalkan tidak boleh bicara kasar. Artinya apa? Harus saling menghargai. Nah, bicara menghargai, ya, menghargai dalam bentuk lisan, itu kan mudah-mudahan itu jadi budaya, gitu ya, jadi budaya di anak. Nah, kan kita juga sudah lihat bagaimana kualitas benih, ya. Kan kemarin dulu banyak bener bilang kasarnya anjing mama itu mah sudah itu maksudnya baru teh. Jadi seolah-olah anak itu ketika ada bilang anjing kasar itu sial goblok itu kan bukan sesuatu yang aneh gitunya, biasa, sudah biasa gitu. Artinya apa? Ya sudah tumbuh budaya seperti itu. Nah, artinya kita sudah tahu kualitasnya seperti itu, kualitas benih. Nah, kurang cukup benih-benih menghargai di jiwanya, dipupukna ku kesadaran, kita sadarkan. Nah, sehingga apa? Kita sudah meyakini bahwa dengan sistem yang bagus, ya, dengan sistem sekolah yang bagus melalui program-program habituasi, terus dengan keistiqomahan Pak petani kita, justru kan sekarang budaya sudah terbalik. Justru ketika ada anak yang bilang anjing teh anehnya, dilaporkan gue, bilang kasar teh aneh. Biasana udah kelumpatan bebas itu pakai sendal, kayak nama anu nyengker teh aneh gitu. Dilaporkan. Nah, itu ikhtiar kita dalam membentuk sebuah kebudayaan. Mengubah itu transformasi, ya. Itu judulnya sekarang, pendidikan sekarang. Judul sekarang itu adalah transformasi pendidikan. Nah, kalau misalkan kita melihat ke sekarang, profil pelajar Pancasila, kan profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Dimensi pertama itu kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beramal mulia. Itu punya 4 elemen: akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama. Nah, itu kita alhamdulillah sudah agak mencapai bagaimana anak itu bisa mencapai akhlak pribadi, akhlak sesama, ya, akhlak agama. Buktinya apa? Ketika Ustadz Ujang kan misalkan siapapun dari kita menyirami, menyadarkan, mengingatkan anak-anak, ya, dengan ajaran-ajaran Quran, ajaran-ajaran hadis, ya, perilaku Nabi, itu kan mereka nurut, ya. Nah, itu mereka, artinya apa? Kita itu setidaknya alhamdulillah sudah mencapai dimensi pertama dari dimensi dari profil pelajar Pancasila. Hari akhlak bernegara mah daerah jauh kan ya. Ketika anak sudah hormat karena bendera upacara itu sudah berakhlak terhadap negara. Anak sudah biasa sudah dihafal ke Indonesia Raya itu dengan semangat itu sudah akhlak terhadap negara.
Sekarang alat terhadap agama kan barudak dinasehatan diemnya itu, nah itu sudah muncul. Pada dasarnya kan bahwa setiap manusia itu memiliki kecerdasan spiritual. Itulah kelemahan sekarang itu, bahwa pendidikan internasional itu, pendidikan global itu termasuk juga apa ya, karena kurikulum merdeka yang berlaku untuk satu Indonesia, jadi tidak jadinya di pandangan global itu tidak berani mengarahkan bahwa iya teh corak atau corak Islam gitunya, meskipun Ki Hajar Dewantara itu adalah yang memang religius orangnya gitu. Seperti itu. Nah sekarang kita budaya positif. Nah Bapak Ibu, begini, kita itu ingin memfungsikan otak manusia, ya. Bahwa namanya otak manusia itu kan ada 3 bagian kalau menurut neuroscience, ilmu tentang otak. Jadi ada otak reptil, otak mamalia, ada otak manusia. Di sini otak kemanusiaan. Namun otak reptil mah ya berpikir nate bagaimana agar dia itu selamat, aman, ya. Am I safe? Apakah aku aman? Gitu ya. Jadi lamun lingkungan merasa, lamun misalkan Next City ya, Next City ke sekolah semua tebarabun, berapa kayak naonnya tuh. Nah, Next City berpikir di otak nate, kurang ya, kayak naon ya, kalau orang sari miskin kan. Gitu. Nah, itu yang dipikirkan adalah otak yang dominan itu adalah otak reptil. Ya. Begitu juga anak ketika kemudian misalkan masuk punya masalah di rumah, ya, masuk ke sekolah, di sekolah nanti karena masih pikiran masih di rumah, ya, bau naon seperti ada budak kan, juga apa kau orang gitu. Nah makanya apa? Yang aktif di anak itu adalah otak reptil. Sedangkan yang kita harapkan yang harusnya aktif karena ketika belajar dan kita sebagai manusia yang harus selalu aktif di otak manusia di kita itu adalah ini, ya, otak korteknya, otak kemanusiaannya. Makanya apa cirinya? Otak manusia mah berpikirnya selalu what can I learn from this? Apa yang bisa saya pelajari dari situasi seperti ini? Itu. Kalau ini mah siapa yang mengancam aku di sini? Itu, ya. Kalau ada otak bagian tengah, ini adalah otak mamalia, ya, otak mamalia. Kalau di sini mah urusannya tuh dia itu dengan emosional, ya. Apakah saya disayangi, gitu ya? So kucing mamalianya. Kalau kucing disayangi namanya mungkin deket, ya. Nah, tetapi sabagur-bagur na kucing, lamun ditinggalkan dirinya aya pina, anggar dipakok gitu. Ya karena memang paling banter dia punya otak mamalia, tidak ada otak kemanusiaan. Jadi ketika kita cuma memberdayakan anak dalam sisi keamanan saja, penting mah sekolah teh dia penting mah barudak aman we, sehat tentunya. Terus untuk hareureuy itu. Nah, katanya apa? Kita itu hanya menghidupkan di sini, ya. Menghidupkan otak ini gitu ya. Nah, sama saja berarti sekolah teh jadi tempat belajarnya hewan mamalia. Yang penting mah budak anu garlut, penting mah budak cager, bager, sehat sebagainya. Padahal seharusnya ini bagaimana dengan anak disekolahkan itu menjadi pembelajar seumur hidup. Karena ciri khas dari otak manusia lainnya
bahwa si otak itu mampu berpikir gitu ya. Karena memang seperti kan hayawan natiknya, manusia itu kan makhluk yang bisa berpikirnya. Nah, bisa memfungsikan pikirannya. Kenapa hayawan lunatik? Kenapa hewan? Karena dia punya otak hewan, gitu ya. Punya otak hewan, tapi kelebihannya dia itu punya struktur otak hewan, tapi dia bisa berpikir. Nah, itunya. Nah, katakan dina Qur'an sebetulnya ini sudah diajarkan ya, digambarkan bagaimana pembagian otak ya. Laqad dzarana li jahannama katsirun minal jinni wal insi. Dan sesungguhnya kami sudah siapkan bagi jahanam itu lebih banyak dari jin dan manusia. Lahum qulubun, mereka itu punya hati layak qulubuna biha, tetapi manusia-manusia yang penduduk neraka jahanam itu tidak mau paham melalui hatinya itu. Walahum ayunun, dan mereka itu penduduk jahanam itu, manusia itu mereka punya mata layu siruna biha, tapi dia tidak mau melihat dengan matanya itu ya. Walahum adanu, mereka itu punya telinga layas mau biha, tapi dengan dia punya telinga tapi tidak mau mendengar pelajaran kebaikan. Ulaika kalkan'am, mereka itu seperti binatang itu kan binatang ternak, artinya apa? Yaitu mamalia tadi ya. Nah, jadi manusia karena di otaknya gunanya untuk memfungsikan ini ya, memfungsikan telinga, mata, panca indera. Nah, jadi lamun hanya sebatas tangan untuk makan ya, mata untuk melihat kesenangan-kesenangan, tapi tidak mau berpikir ya tadi. Nah, tidak mau layak fokus biha, dia mereka manusia itu dengan otaknya itu tidak mau memahami ya. Fikih itu kan memahami ya. Al-fiqhu wa al-fahmu, al-fikih itu paham ya. Nah, itu. Nah, manusia tidak mau memahami fenomena hidupnya dengan terhadap fenomena yang ada, artinya manusia itu hanya sebatas ini hidupnya di al-an'am ya, di binatang ternak mamalia. Bahkan Al-Qur'an baldum agol, bahkan dia itu lebih sesat. Nah, ketika manusia bahkan otak mamalianya juga tidak berfungsi, bahkan lebih sesat. Berarti apa? Manusia yang sesat itu manusia dominannya otak otak yang manusia yang senantiasa dimanapun dia berada itu selalu waspada terhadap ancaman ya. Masuk tadi saya siun di era-era itu masuk tadi saya siun turun derajat itu, saya siap dipermalukan tuh. Wah, ayo kekhawatiran itulah si otak itu. Jadi ketika ada manusia yang bicara, itu diterimanya sebagai apa? Sebagai ancaman. Ya. Lamun misalkan Rata bicara, jangan-jangan kayak dia ucapan Rata bisa yang mau jawab saya gitu. Gitu, ya. Tapi kalau otak ini bicara, saya mendengar Bu Ratna bilang itu apa yang bisa saya pelajari dari apa yang diucapkan Bu Ratna, itu kan? Nah, keinginannya kita itu menciptakan manusia yang lamun yang komunan. Mereka itu anak-anak kita tuh punya hati, ya, punya hati. Tapi kita memfungsikan hatinya itu untuk berpikir, memahami, makanya kan. 1 jam misalkan atau hari wiridan teh musuh semua itu kan memfungsikan hati ya. Nah itu ibunya. Jadi gini, ke yang tadi
Nah ini ayat dia nerangkeun tentang posisi otak jeung hati, otak jeung kalbu gitu. Alam tara kaifa daraballahu mathalan, apakah kamu sudah melihat bagaimana sudah menciptakan Allah itu, sudah membuat Allah itu kan doroba, kalau doroba itu kan awal kata memukulnya, tapi kan Allah disita masukkan di sini contoh, membuat perumpamaan, membuat ya. Berarti apa? Allah itu diharapkan karena ketika muncul doroba sebagai sebuah pelajaran itu harus jadi pukulan tidak bagi kita, bagi manusia. Alam tara itu doroba makalan, Allah itu sudah membuat perantara contoh yang misil, perumpamaan. Kalimat thayyibatun, kalimat yang baik itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya kuat. Nah, di situ akarnya kuat gitu. Akarnya tadi dia asluha sabitun wa far'uha fis sama, dan cabangnya tinggi. Ya. Tuti ukulaha kulahin. Pohon itu adalah dia memberikan buah-buahnya kulahin setiap saat biizni rabbiha, seizin Tuhannya. Bahwa kita itu menjadikan pribadi kita dan anak-anak kita kan memiliki akar yang kuat. Ya. Akarnya itu apa? Ya akarnya itu adalah ajaran-ajaran Quran. Karena Quran itu harus adanya kan di dada gitu. Nah, ketinggian mah di sini. Makanya ketika ajaran kebaikan Quran terus kita amalkan dengan otak bagus, itu bisa memberikan buah kebaikan. Nah, Bapak Ibu, ini ya. Di sini saya sampaikan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Bahwa yang namanya manusia itu, yang namanya anak, ya. Kita kalau lihat anak ya. Kita kalau lihat siapa saja bukan anaknya manusia, ya. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar. Yang pasti setiap manusia itu butuh kasih sayang dan diterima. Ya. Bagaimanapun kondisi manusia, dia itu butuh disayangi dan dia itu butuh diterima. Ya. Terus yang namanya manusia itu selalu butuh kesenangan. Ya. Dan yang namanya manusia itu membutuhkan kebebasan. Dan yang namanya manusia itu butuh kekuasaan. Apa artinya kekuasaan? Bahwa dia butuh diakui bahwa dia itu kuasa. Kuasa itu kan mampunya. Misalkan Matiti, ya. Matiti itu kalau misalkan di anak, ya, setiap anak itu pasti ingin diakui bahwa dia itu bisa ini gitu ya. Misalkan gini, Next City Matiti misalkan kelas 1 masih tugas gambar, pasti udah bunyi saya bisa nih gitu kan ya. Saya bisa nih, Bu, saya bisa nih. Oh gitu mah Bu, saya bisa. Nah, pada dasarnya memang setiap manusia itu membutuhkan kekuasaan. Bahwa kuasa dia itu butuh diakui. Dan yang melingkupi semua, bahwa setiap manusia itu dia butuh untuk bertahan hidup. Itu ya. Jadi semua, kalau menurut psikolog bahwa semua itu tidak akan terlepas dari itu, ya. Misalkan Bu Rata punya masalah, pasti tidak akan keluar dari sini, ya. Pasti kemungkinan teh 5 lah gitu ya. Masalah Bu Ratna teh, apakah Bu Ratna itu tidak dikasihkan kebebasan? Ya. Misalkan Bu Ratna merasa punya masalah di sekolah dia, ya. Dia tiap pas sekolah teh kumanya ngalamun atau kumanya, saya mikir kalau misalkan Bu Ratna memang punya masalah di sekolah,
Apakah dia itu di sekolah di sini itu tidak dikasih kebebasan? Apakah dia itu tidak senang di sini, tidak mendapatkan kesenangan? Apakah Bu Ratna ini merasa tidak disayangi dan tidak diterima di sini? Apakah Bu Ratna itu tidak diakui kemampuannya, tidak merasa tidak diakui kemampuannya? Ya. Apakah Bu Ratna tidak merasa aman di sini? Paling itu masalahnya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan Pesri nguyung wae mau di sekolah, paling habis menganalisisnya di dia, ya. Tuh Pesri beda ini ku ayeuna. Apakah dia kurang kasih sayang dan kurang diterima di dia, ditinggali, ya. Ini masalahnya kasana ya. Tidak semua menyayangi Pesri. Semua menerima Pesri. Apakah dia tidak kurang senang di sini? Oh nih, tinggal di tempat kerjaan, apa tidak kurang kumaha, gitu. Fasilitasnya kurang kumaha, gitu ya. Ditinggali kebebasan, apakah dia punya kebebasan nggak di sini? Malahan dia punya ruang sendiri, ya. Kekuasaan, apakah dia Pesri itu merasa tidak diakui? Kemampuan dia selalu itu, oh iya ya, abdi teh saya itu ketika menyuruh dapodik misalkan selalu menyuruh Bu Pesri sama Bu Dewi. Oh jika nama tidinya, dan sebetulnya jika nanti berkat Pesri oke, kusendiri oke bisa. Karena punya pikiran dan saya kunaon hari pagiannya juga untuk pas saya kalau rantai gitu. Ada kemudian masalah itu, gitu ya. Nah jadi ruang lingkup analisis cukup ini, kabar udah kayak gitu, ya. Apakah anak-anak kalau ada masalah dia kurang kasih sayang dan penerimaan di rumah, gitu ya. Lihat posisinya di sekolah, lihat posisinya di rumah. Jadi ini semuanya kepada kelas makasih ya. Jadi kita ingin menyamakan persepsi ini, teh. Nah. Rekan-rekan semua, bahwa proses pembelajaran yang harus dilaksanakan di sekolah kita itu adalah semua itu harus memperlihatkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Lagi. Halo. Nah, jadi apapun yang kita laksanakan ya. Ini nih kelas nih, sampaikan ke orang tua juga bahwa di rumah ataupun di sekolah apa yang pola asuh yang dilakukan oleh guru atau oleh orang tua itu sepenuhnya harus berpihak pada anak. Semua itu demi anak, gitu ya. Jadi apapun misalkan arkas, Bu Dewi bikin arkas itu harus melihat keberpihakan pada anak. Bu Siti membuat program kegiatan misalnya harus berpihak pada anak. Contoh kegiatan di habituasi misalkan di kita bersih-bersih tiap pagi, punam abdi tidak menyuruh itu tidak jadi tugas Mang Ade, ya. Itu tidak jadi tugas Mang Ade. Karena sudah menjadi kewajiban kita sekolah untuk membangkitkan nilai-nilai kebaikan pada anak, gitu ya. Misalkan kita ingin menumbuhkan rasa peduli pada anak, ya. Nah, untuk peduli ke lingkungan berarti tiap hari anak harus didekatkan dengan lingkungan, dilibatkan dengan kebersihan lingkungan. Nah, artinya apa? Karena kegiatan itu orientasinya ke anak, artinya apa? Abdi menyusun, membuat kegiatan habituasi peduli lingkungan itu merupakan sebuah kegiatan yang berpihak pada anak. Kenapa? Karena tujuannya kan mudah. Hari mah ada mah harus peduli, hari urang-urang mah bukan. Hari urang-urang mah sudah mau belajar, ya sudah ada biasa gitu. Tapi anak-anak kan butuh dibiasakan
artinya khawatir gitu ya, misalkan orang tua di rumah, sampai sina anak-anak sina bersih, sina nyapu. Apa artinya? Berarti itu anak itu orang tua itu berpihak pada anak, berpihak pada masa depan anak, karena anak butuh kebiasaan baik, gitu ya. Nah, semuanya itu harus ditopang ini, pengelolaan diri, ya, pengelolaan diri. Nah, untuk mengupayakan sebuah proses yang berpihak pada anak, di situ butuh pengelolaan diri, ya. Misalkan Neng Siti, ya, Neng Siti ningali budak teu bersih, ambak-ambakan, nanti apa? Pengelolaan dirinya kurang, ya. Pengelolaan dirinya lemah, gitu. Dan mana kalau misalkan kita ingin menumbuhkan sebuah kebaikan, nah pasti di situ wajib adanya sifat sabar. Orang yang sudah sabar artinya sudah mengenal dirinya, sudah bisa mengelola dirinya, ya. Sudah ada daya self regulation, sudah ada regulasi dirinya. Bu Ratna misalkan, itu masih budak teh, ikan tuh ibu teh yonya ngalasan piket mana yang biasa, nggak usah disampaikan lewat ucapan, ya. Kita disampaikan aja lewat perbuatan di rumah gitu. Kenapa? Karena yang namanya menumbuhkan kebiasaan baik harus dengan cara yang baik, ya. Komandu sorana tarik semua. Gitu ya. Nah, gitu. Terus butuh kesadaran diri. Pokoknya kayak tadi kan barudak, lain polot. Kalau orang kesana tuh barudak mah pasti bikin salahnya. Gitu. Terus butuh lagi keterampilan relasi, ya. Butuh misalkan Bu Titi untuk menumbuhkan nilai-nilai kebaikan nggak bisa aku sendiri, ya. Nggak bisa aku Bu Titi sendiri menciptakan kelas genep yang bagus. Pasti butuh bantuan lain, ya. Komodoi kelas genep di situ akan guru PAI, AKPK, apa. So berelasi, ya. Orang tua jangan karena ini sini wilayah rumah semua orang gitu ya. Enggak, di situ di anak juga itu sudah ada jejak sentuhan guru, sok minta bantuan ke guru. Begitu juga dengan guru gitu ya. Karena bisa kalau sama orang tidak. Karena di situ juga sudah ada jejak sentuhan pendidikan orang tua gitu. Nah, disitulah harus ada keterampilan relasi. Bagaimana sekolah itu sinkron berelasi dengan orang tua. Yang berikutnya kesadaran sosial, ya. Kesadaran sosial, misalkan kelas 5, ya. Kelas 5 ingin membangun kedisiplinan di kelas, misalkan. Nah, itu harus menjadi kesadaran sosial, harus didukung oleh semua. Harus didukung oleh semua guru, bukan hanya bertumbuh pada satu saja. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan di sini ada atap ya, Bu Abi, di sini disampaikan A saja aset. Bapak Ibu, kita itu kalau saya lihat ya di SD 2 Tanjung Sari itu kita punya aset yang luar biasa, ya. Kita punya aset kekuatan modal orang tua yang banyak di SD 2 Tanjung Sari itu orang tua yang proaktif dalam pendidikan, ya. Tina kan diundang tadi Orlas Morojo bagaimana ingin berrelasi dengan baik dengan sekolah, ya. Itu kekuatan kita, ya. Anak-anak itu sudah membuktikan aset sekolah yang luar biasa. Buktinya hanya misalkan 3 harinya kita ada melarang tidak nikah sama hari kan 3 harinya, tapi dengan 3 hari saja ke anak-anak penyekernya tadi akan hanya 2 orang, itu juga lupa
Nah, itu seperti itu. Artinya apa? Kita itu sudah punya aset yang luar biasa. Belum lagi misalkan sumber daya kita, guru-gurunya itu sudah luar biasa. Dan ini juga harus disampaikan ke orang tua juga. Yang namanya apa sih, perkembangan anak-anak itu dari menuju ke yang lebih baik itu bukan karya satu orang dua orang, itu pasti karya semua elemen muayadinya. Artinya apa? Ketika sekolah itu dalam waktu yang ditentukan itu bisa mencapai target, artinya apa? Itu aset-aset muayadinya itu luar biasa. Itunya nanti itu Bapak Ibunya. Nah, sekarang di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, ada konsekuensi itu apa coba? Konsekuensi apa? Hukuman kan hukuman. Atau konsekuensi ya, konsekuensi namanya. Akibatnya. Jadi ini kita membahas hukuman jeung akibat. Ya. Tolong didefinisikan lah. Salah, Mama. Coba ya, kurang diskusi. Masuknya karena hukuman apa konsekuensi? Misalkan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ini akibatnya. Terus, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Misalkan coret-coret di meja tulis. Siapa itu ya? Perlu dia tetap hapus deui. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat karena terlambat sekolah. Lari mengelilingi lapang, putar karena terlambat hadir di sekolah. Nah, jadi kalau hukuman itu kesannya negatif. Bersifat fisik. Ya, bisa bersifat fisik. Ya, bully fisik, bully mental. Ya. Tapi kalau ini mah mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya sama. Resiko. Dihukum tidak? Tidak dihukum. Itu mah sudah resiko. Ya, gitu. Jadi kamu yang coret-coret, ya kamu harus ganti dong. Itu ya, itu konsekuensi. Tapi lamun gini, misalkan coret-coret ya, jadi nyoret-nyoret. Iya weh, itu nanti akibat nanti, Pak ya nyoret-nyoret bukan, nyoret-nyoretnya nyoret buku saya. Siapa? Itu misalkan Patir kamu sudah nyoret-nyoret ya? Iya Pak. Udah kamu keliling di lapang 10 kali. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Kenapa? Karena yang namanya hukuman itu korban itu tidak diperhatikan. Itu korban tidak diperhatikan. Tapi lamun ini mah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kan korban aja teman anu dicoret-coret kan. Tapi ketika kertasnya digantian, kita diperhatikan nggak korbannya? Diperhatikan. Dan muncul pelajaran, muncul sisi tanggung jawab dari yang si pelaku. Nah, kita bedakan ini. Ini menghukum nih. Kita termasuk orang tua penghukum apa tidak? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi.
Guru-guru menerapkan posisi maupun untuk berkata, patuhi aturan saya atau awas. Dari situ ada ancaman. Ya, ini bukan di sekolah saja, di rumah nggak bisa kan? Awasnya ya, lamun, awas lamun, awas lamun. Mama tuh senang, mama dia suka. Ya, mau, mana mah, begitu di salahnya. Kamu di sekolah mah, itu dari si eta gitu. Ya, itu. Jadi kalau penghukum mah bedanya, dia itu nadanya suaranya tinggi, ya. Motor merokok. Kamu deh. Awas lah, gitu. Terus hasilnya mana coba? Kemungkinan murid marah dan mendendam. Ya, awas loh. Anak itu tidak akan memandang guru, tidak akan memandang orang tua. Ya, kenapa? Karena kebutuhan 5 dasar anak itu apa? Bagaimana dia merasa aman, tidak terancam. Ya. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersikap agresif. Ya, agresif itu terdekat dia orang jauh banget. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulis. Jadi apa nama hukuman mau bikin efek jerah. Nah itu model penghukum. Ada lagi pembuat merasa bersalah. Ya. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua ya akan bersuara lebih lembut. Itu juga tadi ngegas. Ya. Dia malah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata keluar, aduh ibu mah, aduh ibu tidak kecewa, dia sama kamu teh. Mama teh aduh rumahnya, era aku batu tuh. So kurang rumah atau mama tehnya sok pengutan. Jadi muncul ke anaknya apa? Saya jadi budaknya salah, so lamun suami gitu, Pak, nggak dipikir-pikir ibu tanya salah tuh, ingat, betul. Nah, itu membuat rasa bersalah, ya. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Itu loh yang paling bahaya. Ketika orang tua lebih banyak menyalahkan anak itu akan merasa dia itu sosok seorang yang gagal. Oh berarti saya orang yang tidak dicintai sama orang tua, gagal. Ya. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Waalaikumsalam. Tidak seperti murid dalam dengan guru menghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Coba di dianya di barudak lamun disarekan berarti kan lawan. Tapi lamun nyarekan beri lalaunan tahan. Ibu teh dan cukup mana dengan patir deui kumaha tuh. Aya patir malu nyapu. Kalian gitu. Padahal di rumah kan bergejolaknya. Kurang salah bingung ya. Jadi akhirnya apa? Murid tekan. Tiba-tiba bisa saja meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, disinilah banyak anak-anak sekarang itu banyak anak yang menyakiti diri sendiri atau banyak menyakiti orang lain. Itu jahil. Bisa saja jahil itu apa? Anak yang punya karakter jahil tabakur bisa jadi muncul dari pola asuh di rumah atau di sekolah itu diposisikan sebagai posisi anak bersalah. Ya. Padahal posisi anaknya bingung kan ya. Dan budak mah lamun tahu eta salah mau dikerjakan tidak nantinya. Nah, terus ada juga sebagai teman. Nah, ada orang tua atau guru yang memposisikan diri sebagai teman. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid,
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ya. Jadi tengah hukum, untuk nyalahkan, ya. Itu. Ayolah bantuan Bapak yuk. Gitu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, kan Bapak tuh selalu baik ke kamu teh. Masa kamu tidak baik sama Bapak? Ini kurang kumaha Bapak teh baik sama kamu teh. Nasihati kamu sudah kasih Bapak aku itu. Ya aku gitu. Ya. Jadi segala sesuatu itu dengan imbal balik. Ya. Kamu salah ya. Ya sudahlah. Sekarang mah jangan ya. Sekarang mah udah Bapak Ibu maafin. Tapi besok mah awas jangan diulangi lagi ya. Besok mah gitu deh. Tadi senang. Tadi senang. Terus kadang besoknya kudu disenang. Besok mah gitu deh. Ya. Itu benar-benar merasa makanya dekatnya seseorang dengan seseorang mah, ya, guru dengan teman, orang tua dengan teman, itu bisa dekat positif, bisa dekat negatif. Ya, katanya wani ada guru yang sama bagur, gitu. Itu teman, ya. Jadi ciri nate, orang tua nate ramah, akrab, bercanda, ya, merapat pada murid, gitu. Tapi hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Positif nih. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya. Jadi gini, namun misalkan kemudian orang sosok seperti ini, ya, tiba-tiba menghadapi misalkan sosok Pak Titi, misalkan anu tegas, kata bisa jadi nyalindung minta bantuan ke guru. Itu, ya. Jadi perang saudara. Nah, ada lagi, ya, ada lagi posisinya pemantau. Yang namanya pemantau pasti mengawasi, ya. Ini posisi pemantau, posisi polisi atau satpam, ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi yang udah dipikiran peraturan, kan? Tanpa ampun, ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Sama tadi dengan menghukum, ya. Sama tadi dengan menghukum. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini biasanya teh, kamu pakai sendal, Senin, kamu tak aturan anak. Aturan anak coba. Pas sekolah, oh gitu kan, nyawa kan? Ya senang mau bapak ke sekolah dulu naik. Terus kemana? Balik dari, ganti sama temen. Jauh pak, rumahnya. Kuriling apa? Apa kuriling? Atau mas? Nyeker. Ada nggak di sini peraturan pakai senal? Enggak. Terus gimana tuh? Aduh pak, masa pulang lagi? Ya udah, berarti kamu mau nyeker di sini. Tapi pilihannya dua, pakai sepatu. Yang benarnya pakai sepatu. Kalau tidak pakai sepatu berarti salah. Kalau tidak pakai sepatu berarti nyeker. Udah kamu nyeker seharian. Itu pada patokan pada aturan, nggak ada toleransi, gitu ya. Kalau misalkan mau PR mungkin, kamu ngerjain PR, aturan kamu harus balik. Nah, karena aturan ya. Coba kalau mau ngerjain PR rumah aja dia. Berdiri pak di luar, tidak jangan iya, berdiri dulu. Itu orang itu tegas, ya. Untuk galak itu bisa jadi itu galak. Kamu nggak ngerjain PR, ya? Tahu nggak aturannya gimana?
Ya apa kalau tidak ngerjain PR berarti di luar. Kerjaan itu nggak mengikuti pelajaran dia, silakan keluar. Itu udah. Ya. Dia akan masuk lagi ketika pelajaran itu beres baru masuk lagi. Itu tipe pemantau. Yang selalu di sini itu adalah aturan tapi tidak fleksibel. Ya. Itu pemantau. Bisa saja suara raga datang, bahasa tubuh normal, tidak menghargai. Ya. Jadi lamun penghukuman, manehna ngahukum teh atas dasar aturan sendiri. Ya. Kita nanya baju keluarkeun pusat di buku kali, aya teh di sekolah aturan. Nah, kenapa nggak ada? Itu penghukum. Ya. Tapi kalau pemantau mah, kamu baju dikeluarin ya. Menurut aturan gimana? Oh, kalau menurut aturan, ya kamu nggak boleh ikut upacara. Kok berdiri di situ? Tuh. Ada lagi posisi manajer terakhir. Nah, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekatkan ke miring. Posisi manajer ini intinya bagaimana memanusiakan manusia. Karena tadi otak kan ditirunya otak reptil, otak hewan, otak manusia. Nah, bagaimana setiap saat otak manusianya itu selalu difungsikan. Itu posisi manajer. Jadi gini kan ada yang baru masuknya. Nah ini kembali ke sini ya. Bahwa manusia itu punya 3 bagian otak ya. Ini namanya kalau teori itu apa sih? Namanya triune brain ya, 3 bagian otak. Ini otak reptil. Reptil itu kan tiga orangnya. Orai, kalau orang lewat kan dia selalu dalam posisi terancamnya. Terancam. Jadi ketika manusia aktif ini, maka manusia itu ada posisi selalu waspada. Siun, loba kasiun, mun dieu mah siun dicarekan. Posisinya dia merasa tidak aman. Tapi kalau ini mah otak binatang ya. Dia posisinya dia harus jadi manusia yang diakui dan disayangi dan diterima oleh semua. Itu. Yang penting mah saya bisa kenyang, saya bisa makan yang cukup, saya bisa tidur yang cukup, saya disayangi, itu otak manusia. Tapi kalau otak manusia, ya otak kemanusiaan itu otak ciri khas kemanusiaan. What can I learn from this? Apa yang bisa saya pelajari dari peristiwa ini? Nah ini otak mikir, ya. Jadi bagian apapun yang terjadi itu harus jadi pelajaran, ya. Nah, makanya dengan berbagai tindakan kita terhadap anak-anak, entah itu di sekolah atau di rumah, bahwa apapun yang dilakukan oleh anak itu harus menjadi sumber pelajaran bagi anak. Itu ya. Nah, makanya contohnya, Adik, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7 ini kamu kesiangan ya. Ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk mencari sendiri. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ini kaitannya dengan keyakinan, dengan kesepakatan, ya. Jadi hal yang paling mendasar gini, bahwa dalam setiap masalah yang dibuat oleh anak itu bagaimana anak itu bisa mengambil pelajaran kebaikan, ya. Nah gini, kita mulai dari nilai-nilai kebaikan dulu. Apa sih nilai-nilai kebaikan itu? Nilai-nilai kebaikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
sifat-sifat positif ya. Katakan di Islam kan al-birru wa husnul khuluq ya. Kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik ya. Lamun anak punya budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia, berarti itu dia sudah memiliki kebaikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu harus jadi payung besar dari sikap dan perilaku manusia, atau nilai-nilai merupakan fondasi manusia berperilaku. Jadi gini Bapak Ibu, di sini aja. Nah gini, jadi ketika anak bersalah atau apapun sikap kita orang tua terhadap anak, yang harus kita tanamkan bagaimana dengan berbagai peristiwa yang dilakukan oleh anak bisa memetik nilai-nilai kebajikan dari peristiwa. Ya, tuh. Nah, Bapak Ibu, ini terakhir saja. Dan terima kasih. Terima kasih udah. Nah, ini terakhir ya. Jadi gini, Bapak Ibu, kan intinya gini, bahwa kita itu menginginkan bahwa dari setiap permasalahan yang diangkat itu harus jadi pelajaran, itu kan ya. Apapun yang diterima, yang dialami oleh anak itu harus jadi pelajaran. Nah, makanya Bapak Ibu ada 3 hal yang harus dilakukan. Ya, ini namanya segitiga restitusi. Ya, bagaimana masalah di anak itu menjadi pelajaran bagi dia. Yang pertama, ya, menstabilkan identitas. Ya, misalkan nih, kalau misalkan tadi putra putri Bapak Ibu misalkan di rumah ada masalah, langkah yang pertama harus stabilkan identitas. Ya, jadi gini, kalau misalkan Fatir melakukan kesalahan, ya, dipanggil ke ibu teh, ke mama Fatir teh, Fatir hadir. Sangat tadi suruh guru Fatir monyoknya di sekolah, gitu. Nyaman. Nah, jangan sampai ibu itu mengawali memperbaiki masalah Fatir itu dalam kondisi bersalah. Jangan. Ya. Jangan sekali kita itu mentreatment anak itu, posisi anak awal itu dalam kondisi negatif. Ya. Dia merasa bersalah, dia merasa down atau takut, siul. Ya. Jangan seperti itu. Makanya di situ tindakan yang pertama itu harus menstabilkan identitas dulu. Ya Fatir kan, lamun Fatir monyok itu kan, itu Fatir kan monyok karena marahnya, nyaman, kurang gitu. Kalau dikoyok kamu gatul, jadi Fatir monyok. Iya, gitu. Dari kan Fatir setuju kalau setiap orang yang punya rasa marah. Iya. Jadi wajar dalam Fatir merasa marah. Iya. Kenapa dia? Karena Fatir manusia, itu sifat manusia. Itu kan? Itu menstabilkan identitas dulu. Ya, bahwa kita mendudukan dia itu sebagai manusia. Nah, jadi lamun kan orang-orang dulu mahnya sok lamun ajengan, banyak salah sakit mau aja itu kan anak-anak di jelema gitu, namun ajengan namun bijaknya gitu. Kamu dianggap luar biasa, kamu dipikirkan deui. Nah, sih benar gitu. Nah, gitu. Sekarang gini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Loh, kan gitu teh bukan kamu loh. Ya bukan kamu saja, orang juga pun begitu. Tapi kalau Fatir melakukan itu, apa Fatir setuju nggak kamu dikonyok batu? Terus Fatir konyok batu, mau seperti itu, jadi orang seperti itu? Nah, yang awal itu akan menstabilkan identitas dulu. Terus masuk ke validasi tindakan yang sama, ya. Baru orangnya nyala, benar kan bahwa dia itu berbuat salah. Ya iya, ada ibu juga yang mikir bahwa kamu itu salah, Fatir.
meskipun khawatir memang kelakuan seperti itu orang lain juga banyak yang seperti itu, tapi kan yang namanya salah itu tetap salah. Apakah khawatir selamanya seperti itu? Tuh. Nah, kalau melihat opsi tindakannya kan hukum pilihan ini bisa nggak Fatir waktu itu untuk menyok tapi diam ya, Fatir marah tapi kalau Fatir nggak bisa tuh kan itu juga bisa. Nah tuh Fatir nggak seperti itu? Nah itu ini masuk ke validasi tindakan yang salah. Artinya apa? Biar dia menginsafi, mengakui bahwa dia itu salah. Langkah yang ketiga baru munculkan di sini pelajarannya, ya. Karena Fatir tinggal kan kita hanya Fatir kalunya, kumaha orang tua anak mama kontrol, Fatir kalunya itu kan mama. Nah, jadi depan coba Fatir pelajarannya apa tentang kejadian ini? Ya mah berarti Fatir lamun berbuat tidak baik ke anak, berarti orang tua nabi marah, kamu mah kumaha. Pokoknya munculkan saja bahwa setiap perilaku anak kejadian negatif itu harus menghasilkan positif, ya nilai-nilai yang positif. Itu ya. Nah, itu semua karena guru orang tua kemudian orang tuanya itu harus kita menyamakan persepsi antara sekolah dan Bu Siti, setelah kemarin saya sebagai pimpinan satuan pendidikan di sekolah ini yang menyampaikan tentang program bagaimana membangun budaya positif di sekolah kita, saya sudah paparkan kemarin terkait dengan segitiga restitusi, terus 5 kebutuhan dasar manusia dan sebagainya. Apakah itu menjadi sebuah spirit tersendiri bagi Bu Siti? Menurut saya dari materi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai membangun budaya positif di sekolah itu sangat menjadi motivasi untuk saya sebagai pendidik dan rekan-rekan di sekolah. Mengapa demikian? Karena dari materi yang disampaikan oleh Bapak, kita bisa mengetahui bagaimana cara kita sebagai pengajar menghadapi peserta didik yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekolah. Dari materi itu, kita bisa mengetahui hal yang harus diambil dan yang harus kita lakukan ketika peserta didik melakukan pelanggaran, yaitu dengan cara bukan memberikan hukuman. Misalkan kalau ada peserta didik yang melanggar, tidak langsung peserta didik itu diberi hukuman yang berkaitan dengan fisik, tetapi kita bisa mengambil langkah-langkah lain yang dimana konsekuensi untuk peserta didik yang melakukan pelanggaran tersebut yang bisa menjadikan mereka untuk lebih termotivasi untuk tidak melakukan pelanggaran itu untuk tidak melakukan pelanggaran itu lagi. Jadi dengan adanya paparan dari Bapak Kepala Sekolah juga, kita sebagai pendidik bisa memberikan hal-hal yang positif terkait dengan sanksi yang diberikan oleh kita sebagai pendidik terhadap peserta didik jika mereka melakukan pelanggaran. Kemudian kita juga bisa memberikan melalui motivasi juga dan banyak lagi. Terima kasih. Terus untuk pertanyaan terakhir ini, ketika kita ingin berkolaborasi untuk membangun secara bersama-sama bagaimana budaya positif itu terbentuk di sekolah kita, tentunya dengan konsep-konsep yang jelas, ya. Nah, apa yang menjadi keyakinan bahwa hal itu bisa kita laksanakan bersama-sama tentunya? Hal tersebut bisa kita laksanakan secara bersama-sama,
yaitu dengan adanya dukungan atau kerjasama kolaborasi dari kepala sekolah dan kita sebagai guru, sehingga jika adanya kerjasama dari arahan dan kita sebagai penerima, kita bisa melaksanakan secara bersama-sama. Agak kurang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bahan refleksi, saya terkait dengan modul 1.4 tentang pembentukan budaya positif di lingkungan satuan pendidikan. Pada dasarnya pembangunan budaya positif yang saya lakukan, tahapannya itu mengacu kepada 5 tahapan. Yang pertama itu, tahapan pertama yang saya lakukan itu adalah transferring, di mana saya memberikan pemahaman yang jelas terkait bagaimana itu budaya positif, bagaimana manfaatnya, orientasi budaya positif terhadap setiap stakeholder pendidikan, baik itu guru, tenaga kependidikan, unsur komite, unsur anak-anak, unsur murid-murid peserta didik, dan unsur pihak orang tua. Jadi pada tahap awal ini saya upayakan bagaimana mereka yang berkaitan langsung dengan pembentukan karakter, pembentukan kompetensi murid-murid yang ada di sini, itu saya libatkan langsung dalam hal bagaimana mereka harus paham orientasi dan konten dari budaya positif tersebut. Yang kedua, langkah yang kedua yang saya lakukan adalah conditioning, di mana saya harus menyiapkan banyak pengkondisian dalam orientasi untuk pembangunan budaya positif tersebut. Tahap conditioning ini bagaimana saya berusaha untuk membuat komitmen dengan semua stakeholder, mengkondisikan sarana prasarana sekolah yang bisa dilakukan, mengkondisikan bagaimana sistem ini, kontennya itu terorientasi terhadap pembangunan budaya positif yang dilaksanakan. Yang berikutnya adalah training, bagaimana komitmen-komitmen, kesepakatan-kesepakatan yang ada, yang sudah diinsersikan, sudah diintegrasikan, kesepakatan-kesepakatan kebijakan itu diintegrasikan terhadap kegiatan sekolah, kebijakan sekolah itu bisa dilaksanakan. Jadi pada tahapan ini semua stakeholder dan semua murid-murid atau peserta didik semua harus bergerak, semua harus mencoba untuk melaksanakan apa yang kami sepakati di sini, sehingga mereka bisa merasakan bagaimana rasanya ketika kesepakatan itu dilaksanakan. Yang berikutnya adalah modeling, ya, di mana pemodelan saya laksanakan di sini. Bagaimana saya sebagai pimpinan pendidikan, kepala sekolah di sini harus mampu menjadi role model, dan juga guru-guru, orang tua, semua tenaga kependidikan yang ada di sini harus menjadi role model bagi anak-anak, sehingga nilai-nilai positif yang ingin kami integrasikan, kami bangun di dalam jiwa mereka, itu mereka bisa melihat bagaimana perwujudan nilai kebajikan itu ketika ditumbuhkan pada diri seseorang dengan cara mereka melihat pemodelan yang ada pada
kepala sekolahnya, gurunya, orang tuanya, dan sebagainya. Sehingga lebih memudahkan anak bagaimana mereka meniru, bagaimana dengan peniruan itu budaya-budaya positif itu, budaya-budaya nilai-nilai kebajikan itu bisa tumbuh. Yang berikutnya adalah habituasi. Habituasi merupakan sebuah gerakan pembiasaan, ya. Ketika anak dan semua stakeholder di antara kami itu bisa merasakan bagaimana nilai-nilai kebajikan yang ada dalam setiap kegiatan itu kami laksanakan, dan itu dirasakan nilai-nilai kebajikannya, kami harus berkomitmen bahwa kegiatan tersebut sustainability-nya, keberlanjutannya itu harus tetap. Makanya disitulah pentingnya habituasi, ya, kegiatan habituasi. Itulah pentingnya habituasi, karena dengan habituasi itu, kegiatan habituasi itu akan mengunci, setiap nilai-nilai kebajikan itu bisa bersentuhan langsung dengan anak, sehingga ketika nilai-nilai kebajikan itu sudah tertempel di anak, sudah melekat di anak, setiap anak, maka habituasi itu akan berubah menjadi sebuah tradisi, ya, atau menjadi budaya. Nah, itulah tahapan-tahapan yang saya laksanakan, dan sebagai refleksi bahwa apa yang sudah capaian-capaian saya yang sudah saya capai ini di sini adalah bagian, ya. Semuanya hanya baru sebatas bagian. Transferring hanya sebagian, modeling hanya sebagian, training hanya sebagian, conditioning hanya sebagian. Dan yang harus dipastikan bahwa bagaimana kegiatan habituasi itu, pembiasaan itu harus tetap dilaksanakan, sehingga masalah transferring, pemahaman itu akan secara bertahap terintegrasi terhadap setiap stakeholder dan semua peserta di sekolah kami, dengan harapan ketika habituasi atau budaya positif ini terbentuk dengan pemahaman yang utuh 100%, nah, itulah di sini kami bisa merasakan aura positif, ya, aura kebermanfaatan dari hadirnya budaya positif di sekolah kami. Demikian, terima kasih.